Betul, tapi lihat tuh penjagaan buat Barat sendiri, ada Hmm? wild charge-nya Grok, ada Molina-Molina yang bisa dilemparin juga, gak terlalu aman sebenarnya buat daerah. Benar Oke. sih ya. Apalagi untuk sisi depannya juga ya, bagaimana nanti Terizla, Minotaur bakal mencoba untuk ada di area depan dan menurutku masih bisa ditangkap banget nih sama power damage dari seorang Nana, apalagi kalau misalnya nanti follow up dari Kari, ada Golden Staff, itu bakal jadi hal yang cukup mudah bagi Onyx. Oke, last pick-nya nih. Ini akan membuktikan Baratnya bakal kemana. Tapi kayaknya untuk sampai sekarang ya, masih jungle sih Baratnya. Baratnya jungle-nya. Iya kan, jadi cari experience lain. Tipikal dari Lutfi kah? Yuzong mungkin? Mungkin kalau Boots aku ngelihatnya lapo-lapo kali bisa keluar ya buat Onyx. Tapi ternyata Yuzong, Yuzong. Ya ini tipikal power dari Lutfi kan. betul. Karena di MDL juga rata-rata dia pakai hero-nya hero team fight om. Bukan Oke. hero yang minion management. Dan yang ngeri dari Lutfi ini menurutku adalah dia tuh selalu bisa kontrol minionnya walaupun nggak ngekat. Tapi dia nggak telat juga hadir ke pertarungan. Berarti untuk tim fight setupnya rapi ya. Kalau kita melihat nanti dengan kehadiran Lutfi juga. Dan ini dia untuk draft dari kedua tim. Jadi untuk setupnya Onyx, dikarenakan mereka punya tank jungler Barat, sini mereka bakal jauh lebih nyaman untuk setup objektif pasif. Wih, Waduh. ini dia, ini skin All-Star kita ya. Tuh. Wah keren-keren banget asli. Tapi dari draft indeksnya om, kelihatan ternyata masih diunggulin sama Dewa nih untuk counternya. Yes, untuk early to mid memang Dewa. Dikarenakan mereka punya Abyssal Strike dari daerah, kalau memang mereka bisa bekerja sama nantinya dengan Eternal Guard dan juga dengan knock up Minion Fury, ini akan enak bagi Dewa. Namun lambat laun ketika nananya sudah mulai selesai, Karinya mungkin sudah punya item, ini bakal berbahaya bagi Dewa. Oke, so kita akan melihat untuk match pertama di minggu yang keempat antara Onyx versus Dewa United Esports. Kira-kira siapa yang bisa mendapatkan satu poin pertama? So, EPL Arena, mana suaranya? Wah rame ya. Hari pertama membuka week yang keempat. Pastinya sudah ramai juga debut dari Lutfi. Pertama kali main untuk Onyx juga di MPL. Kita akan lihat seperti apa nih debut pertamanya. Ya, dikarenakan dari awal memang mungkin dua-duanya bakal lebih santai dulu ya buat farming. Tapi farmingan dari jungler tank ini bisa dibilang masih cukup cepat dan tebal. Awal yang cukup berani dari seorang Keyboy memberikan gangguan dan distraksi pastinya supaya tidak ada perbedaan kecepatan dari arah rotasi junglernya. Oke dikasih stiker Onyx tuh gue lihat-lihat tuh ya. Tapi oke lah, memang tugas dari Grok di awal itu harus berani-berani kayak gini. Betul, ganggu aja ya. Mancing mungkin kalau memang Retribution bisa dipakai oleh jungler lawan juga. Dan kita akan melihat sekilas untuk emblem yang bakal dipergunakan kali ini. Dari Lanaya dengan emblem tank bersama dengan satu Impure Rage yang dipakai. Jadi sama-sama dengan emblem tank keduanya. Jadi fix kalau kita melihat Lanaya dengan daerahnya, dia akan build-nya ke defense item sebentar lagi. Oke, dia jadi armor breaker-nya doang kan. Betul. Yang nge-DPS nanti bakal ke arah Watt. Yang nggak ada lagi sebenarnya Watt doang. Yap, dari Watt ada mungkin Case bisa ngasih dikit-dikit lah bantuan. Dikit aja ya. Dari Iya. Eternal Guard yang dipakai. Dan dari Sansya bermain dengan Rapture juga mengincar dengan adanya penetration tambahan. Ini magical damage yang memang mengerikan sih kalau kita lihat dari kedua belah mid laner. Karena bisa dibilang keduanya bakal lebih ke arah burst damage juga nantinya untuk team fight bakal sangat berbahaya Wawa. Oke, dan dari first itemnya Dreadnought Armor ini langsung di-buy juga oleh Kairi ya. Cepat banget buat Dreadnought Armornya karena memang butuh untuk meredam setidaknya ada 4% lah per skill hit yang bisa diberikan dari lawannya. Juga sama, daerahnya juga demikian. Karena ini kan spamming skill physical, bukan spamming dari basic attack. Ya memang sebagai frontliner lah ya. Jadi di Turtle dia semakin kuat lagi nanti untuk objektifnya dan adu retribution dan sebagainya juga. Tapi kalau misalkan adu retri, kayaknya Darat ini lebih make sure ya untuk dapat ya. Ya, combo dari Abyssal Strike plus adanya Retribution ya. Yep. Yang memang bisa dipergunakan juga dan juga setup. Dengan satu Eternal Guard kali ini membuat Sans harus langsung mundur sepertinya meskipun kita tahu adanya pasif dari seorang Nana ini akan membuat Sans lebih secure untuk di arah early game kali ini. Tapi untuk Turtle perebutan yang pertama dengan adanya 4 pemain dari masing-masing ini bakal berbahaya. Penalti zone-nya dari seorang Disa berhasil connect karena 2 main sekaligus dan follow up damage yang begitu cepat langsung diberikan juga membuat mereka berhasil mendapatkan 1 buah first blood dan juga 1 buah Turtle untuk Dewa United. Keuntungan berganda bagi mereka bahkan udah low HP. Dari Kairinya udah nggak bisa lagi untuk lanjut dari team fight-nya. Pattern akan sedikit melambat. Retribution from Lanaya masih bisa secure objektif. Ya, dan itu dia ya, dari indeks kita juga tadi dimana memang terlihat early to mid-nya nih yang dipegang oleh Dewa sekarang. Wajib untuk mereka bisa maksimalkan karena mereka punya efek sisi yang banyak banget. Dari Minotaur punya 2, dari Vexana misalnya punya 2 juga, Terrify plus knock up ke atas. Iya. Dan itu yang bahaya dan tadi coba untuk dikontes oleh Onyx dan mereka kemakan. Bahkan immune dari Keyboy pun nggak jadi solusi juga nih. Penalty zone-nya Dixon tadi bagus sih. Dia ngebuka depan langsung megangin 2 kan. Ya, dan bahkan Lutfi terpressure juga belum bisa keluar ya.
secara dia harus stay di lane dia. Ya, menunjukkan komunikasi yang memang begitu lancar dari Dewa United. Awal yang baik banget untuk mereka, tapi ingat dengan adanya presence atau kehadiran dari seorang Keyboy, ini akan menjadi informasi yang sangat berguna untuk Onyx nantinya. Apalagi kalau kita lihat di bagian bottom lane dengan dua pemain dari tim Onyx. Dixon seperti akan sedikit terhambat pergerakannya untuk menguasai laning. Keyboy? Oh, di arah yang lain ternyata kita bakal melihat Keyboy sedikit terjebak, masih mencoba untuk melarikan diri dari adanya 4 pemain, tapi sepertinya masih bisa selamat juga dengan adanya 1 buah flicker. Masih ada flicker untungnya, tapi ini jadi informasi yang lumayan mahal juga pastinya untuk teman-teman Onyx sendiri. Nggak ada flicker untuk next turtle-nya. Ya, bahkan banyak source skill yang memang sudah terbuang juga meskipun memang sama-sama yang digengking tadi gagal buat bisa di pick off. Ya, 4 pemain cukup disayangkan sih ya, karena space atau waktu yang terbuang akan cukup banyak. Apalagi kita melihat juga nanti turtle yang kedua akan ada di sekitar area gold lane. Membutuhkan kedua belah gold laner harus sudah mulai siap. Ya kadang tuker sih, biasanya ada yang tuker, tapi ada juga nih yang gold lane-nya dibawa untuk war di turtle yang kedua. Masalahnya, ini Nathan dan juga Kari, dua-duanya item dependent. Benar, dan juga dua-duanya masih diem-diem nih, belum ada yang diganggu sama sekali. Lebih ke kita melihat 4 orang yang bersinergi untuk dapetin objektif. Menunggu untuk perebutan turtle yang kedua, karena kali ini masih seluruh fokus bakal menuju ke arah Keyboy terlebih dahulu karena dia akan menjadi garda terdepan bagi teman-temannya. Tapi momentum akan coba untuk dicari oleh seorang Lutfi dengan 1 buah dari farm dan minion Fury-nya connect. Tapi masih Kylie yang mendapatkan karena turtle yang kedua, bahkan mereka juga berhasil mendapatkan 2 total eliminasi. Lanaya harus hilang satu jungler dari tim Dewa United. Wow, bisa membalikan keadaan di objektif yang kedua. Tidak ada flicker dari Keyboy bukan menjadi masalah. Dan sekarang tempo dipegang oleh Onyx. Kehadiran Black Dragon Form tadi dengan Petrify yang dimainkan oleh Lutfi yang membuat mereka bisa mendapatkan poin kemenangan juga. Dan lambat laun Onyx sudah mulai mengumpulkan item. Hunters, lihat bagaimana dari Hunter Strike yang sudah diselesaikan oleh Lutfi untuk first item, bermain agresif, bermain damage ternyata. Ya, untuk item pertama ya, rata-rata Hunter War X tau Om. Hunter Yuzong War X. sekarang ya, zaman now nih, Yuzong zaman now. Kalau zaman dulu kan Fury aja ya. Ini seperti akan ada 1 buah jebakan yang ternyata hanya sebagai pancingan. Oke, 1 flicker keluar dari seorang Sans, tapi kayaknya nggak akan terlalu berbahaya karena kita tahu Nana memiliki 1 buah pasif. Cuma masalahnya Watt yang di sini akan mulai terjebak bersama seorang Keyboy. Beberapa damage sudah mulai masuk, tapi Lana yang gagal untuk memberikan output damage yang tepat. Masih ada immune ya. Efek immune yang memang bisa menghindari juga tadi ya. Dan Onyx mereka terlihat berani banget untuk mengambil keputusan diving. 80% berbanding 20%. Prediction dari para penonton. Kita bakal lihat nanti hasil seperti apa. Karena sejauh ini bisa dibilang masih cukup imbang ya. Masih, iya. Untuk sekarang temponya tuh masih dipegang keduanya. Walaupun gold dipegang Onyx ya. Tapi nggak terlalu jauh juga. 1200 kayak angka yang bisa dibalikin instan sih. Ya, apalagi masih ada Watt juga. Watt dengan Purify-nya ini kan kalau memang bisa jaga jarak di belakang ya kita tahu lah ya. Bisa nge-melting down siapapun nanti di mid to the late game. Betul, bahkan hero-hero tanker Kyrie misalnya dengan Baratsnya di area depan ini bisa di-melt down langsung oleh sosok Nathan. Atasnya hancur, Atasnya dilepas. Oh, 1 turret yang sangat mahal pastinya untuk teman dari Onyx karena ini masih di menit yang cukup early untuk bisa mendapatkan 1 buah outer turret. Gak ada yang menjaga, bahkan ini bisa didorong lebih jauh memberikan distraksi tambahan bagi tim Dewa United ketika perebutan turtle. Yap, dari Onyx mereka punya Keyboy. Jadi ini bagus banget, jadi Keyboy-nya bakal berjalan sendirian, buka vision buat teman-teman yang lain dan terlihat cukup pede apalagi berhadapan dengan Vexana kan. Ini butuh banget mata, butuh banget untuk open vision agar gak terkena efek Verify. Oke, kita udah melihat sekarang 1 buah Black Dagger Farm dikirim oleh seorang Lutfi, tapi Lana ya yang berhasil lagi mendapatkan total dan ada minion Fury-nya sepertinya hanya melemparkan beberapa poin saja membuat Kyrie bersama seorang Lutfi yang sekarang harus tumbang pertukaran antara objektif dan juga eliminasi. Dibayar lunas objektif kedua yang gagal. Disecure oleh Dewa United, dibayar lunas untuk objektif yang ketiga. Sama-sama dapetin 2 poin kill seperti objektif sebelumnya. Yap, dan bahkan sekarang di topnya ini bakal diambil oleh Watt. Bebas tanpa pengawalan sama sekali, Starling Mistake juga sudah selesai bagi Watt. Ya, memberikan sedikit pembalasan setelah tadi outer turret mereka diambil terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya powernya mereka kumpulkan untuk perebutan objektif turtle. Ya, yang penting tengahnya sih ini. Yang hancurin tengah duluan kayaknya bakal bisa pegang tempo untuk sementara deh. Oke, dan juga ini sama-sama ya berarti kayak kita melihat bagaimana swingnya satu turtle ke satu tim, misalnya ke Dewa dan juga ke Onyx juga. Tapi untuk turret tengahnya memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini. Ini bakal dipertahankan habis-habisan. Lihat, Onyxnya mereka sudah mulai set up juga dari Keyboy-nya memang mungkin agak sedikit stay di belakang, tapi dia punya efek kejut dengan wild charge. Ya, banyak banget momentum yang bisa diciptakan sebenarnya dengan hero-hero initiator seperti ini. Bahkan dari Dewa pun punya kemampuan initiate yang cukup besar, ada penalty zone dan minion fury. Tapi kalau untuk Onyx ya, jujur gue suka ngelihat Sans dengan hero high mobility tau. Karena dia kan sistemnya kayak outplay gitu kan. Dan poking Lana ya.
Keras banget buset. Masih cukup aman, gak ada HP bar yang terlalu sekarat juga bagi kedua belah tim. Tapi ini udah mulai memberikan informasi tambahan bagaimana posisi dari teman-teman Dewa United yang akan terfokus di area tengah. Ya berarti dia memang Lutfi ya dengan War Axe-nya juga. Jadi memang untuk mengincar penetration dan juga ada cooldown reduction di sana lebih cepat lagi untuk melakukan semua source skill-nya. Dia Sun sekali ini, satu Genius One bagi Sun. Sedangkan lawannya Vexana, Enchanted Talisman plus Arcane. Ini bukan magic. Bukan magic boots untuk mengurangi cooldown reduction dan juga ada glowing one. Wow, Vexana. Kita tahu lah Vexana ini mungkin damage-nya gak terlalu besar tapi mengganggu dari pemberian efek sisi. Ini tukernya sama atas lagi nih. Iya, Dewa United benar-benar mengirim 5 bahkan tadi pemain mereka ke bagian bottom lane untuk dapetin outer turret dan sekarang 2 pemain dikirim di bagian mid lane. Kings terkena damage yang cukup besar tapi mereka harus kehilangan 1 buah inner turret. Oke, tapi nilai plusnya ya, inner turret di atas hilang nih. Objektifnya kan di atas juga. Iya. Ada Magic Sentry nanti nih yang mungkin bisa ngebuka daerah sekitar sana buat setupnya jadi lebih enak. Ya, tapi hilang turret juga mahal banget ya, karena turret kan nggak bisa tumbuh Iya, lagi ya. Jadi nggak bakal bisa spawn kembali dan ya Lord yang pertama ini memang sudah spawn kali ini. Semua tim ingin untuk bisa melakukan setupan, tapi Watt masih di posisi yang cukup jauh sebenarnya. Ini kalau memang ke spot di bawah bisa jadi bakal langsung di stop oleh Onyx. Ya, harusnya bisa ke spot untuk sekarang juga karena udah mulai ada beberapa pemain dari tim Onyx yang berkumpul di sekitar area Lord. Lagi-lagi inisiasi dari seorang Lutfi sudah mulai dibukakan, tinggal menunggu untuk setup dari tim Dewa karena sekarang sudah mulai masuk penalty zone dari seorang Dixon menuju ke bagian belakang ada Case yang berhasil mendapatkan karena Lord yang meskipun harus menukar dengan nyawanya sendiri dan 3 pemain dari tim Dewa United kali ini akan sudah mencoba untuk mempertahankan auto turret mereka di bagian mid lane. Okay, save the day pastinya Lord yang disecure oleh Dewa, namun sepertinya Onyx masih mau coba untuk ngelakuin push. Yap, memang bisa banget untuk Dewa kalau Dewa ya ini untuk menunggu teman-teman yang lain untuk respon kembali. Tapi dari Onyx juga pertukaran yang menurutku memang masih cukup imbang sebenarnya tadi. Meskipun mereka harus kehilangan Lord, tapi ini masih dengan Lord yang pertama. Jadi yang harus diwaspadai Onyx adalah bagaimana mereka akan bisa mendorong atau menetralkan super minion yang sedang berjalan. Yes, manajemen wave minion harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi teman-teman Onyx. Bisa dibilang mereka cukup gagal ya di momen perebutan Lord tadi meskipun mendapatkan 2 total pemain. Tapi lihat pressure-nya sekarang lebih menuju ke arah teman dari tim Onyx. 1 buah outer turret akan langsung berhasil diamankan. Dan mid-nya berhasil dihancurin, vision-nya akan lebih minim lagi untuk Onyx sendiri. Jangan lupa Lord-nya masih berdiri tegak loh. Di bagian top lane yang sekarang mulai menyerang ke arah inner turret. Ya. Yap, ini yang bahaya sebenarnya adalah dari Onyx mau gak mau mereka harus bisa membersihkan Lord ini dengan cepat. Betul, harus mulai di lockdown sekarang juga karena para pemain dari tim Dewa United sudah mulai mendekat invasi. Akan langsung lakukan juga ke area orange buff terlebih dahulu supaya pressure-nya makin kerasa lagi. Membuat Kairi bakal sedikit tertinggal dari arah levelingnya. Karena sekarang satu persatu pemain Eternal Guard udah mulai dikirim ke bagian belakang. Dan lihat bagaimana seorang Kairi bisa langsung hilang dalam sekejap saja. Bahkan 5 pemain dari Dewa United gak akan mundur. Mereka masih megang kendali permainannya. Wow, dapetin 1 buah inner turret juga di bagian top lane. Ini menjadi keuntungan pastinya untuk Dewa United, bahkan bawahnya juga udah hampir hancur. Iya, itu tadi Kairi bahkan ya itu gak sempat bergerak sama sekali karena begitu banyak efek crowd control yang dimiliki oleh Dewa. Dan ditembak gratis oleh Nathan. Ya, 1 buah barrier dipasang untuk membuat Dixon harus muter balik jauh dulu. Tapi ini kayaknya bukan menjadi satu masalah besar bagi Dewa United karena mereka udah berhasil mendapatkan semua inner turretnya. Wah, ini keren ya, Vexana skin baru ya. Wah, ini dahsyat sih. Cakep sih kalau Colin beliin aku. Hah? Bisa jadi beli itu. Cakep sih emang ya untuk skin Vexana, tapi nggak cuma skinnya doang, tapi emang powernya yang sempat dibahas sama Om Boba sejauh ini berhasil. Ya, di early to mid-nya mereka berhasil untuk menjalankan ya strat mereka, draft mereka juga untuk kontes di objektif seperti Turtle. Lord-nya ini dimenangkan oleh Dewa juga. Yang Meskipun menarik yang dekat goldnya. di Lord. Goldnya ini menarik banget, gak jauh ternyata. Ya, dan Desor Andrayan mencoba untuk sedikit memberikan sneak peek dulu, mencari informasi posisi dari keberadaan para pemain Onyx, tapi yang jelas seluruh monster jungle dari tim Onyx udah dalam bahaya yang besar. Invasi udah mulai dilakukan sama teman-teman dari Dewa. Ya, dan bicara soal dari kedua marksman-nya, ini Nathan-nya udah hampir menyelesaikan item yang terakhir ya ternyata ya. Dua item yang terakhir juga. Dan ya, Kari, Corrosion ada Golden, DHS, sudah selesai dengan Kari yang kita tahu. Dan ini untuk duelnya nanti, Nathan jelas akan jauh lebih diunggulkan karena gak ada yang bakal bisa menahan damage magic dia. Karena rata-rata untuk Golden kan physical damage, bukan magic damage. Tapi gue liat-liat Lanaya mau bikin winter langsung kah ini? Untuk Dia pakai bisa, magic wand? Bisa jadi buat satu winter ya ini untuk menyelamatkan diri dia kalau memang terkena Detona's Welcome atau untuk buying time saja nantinya kalau terserang nanti
dengan efek-efek dari Molina. Ya, karena untuk momen Lord ini memang cukup krusial bagi kedua belah tim, apalagi untuk tim Onyx yang sekarang mereka nggak punya vision terlalu luas. Mid lane mereka dari teman-teman Dewa United masih sangat amat utuh. Dixon di area front line bakal coba untuk mempertahankan, tapi Deadly Sultan sudah digunakan oleh seorang Kairi, bakal langsung dibola apa begitu saja dengan satu buah Black Dagger Form di bagian belakang. Lutfi mengincar ke arah Case seorang diri saja dan harusnya bisa hilang, tapi Winter Truncheon diberi waktu yang tepat. Case menyelamatkan dirinya dan Lanaya yang berhasil mendapatkan karena Lordnya, bahkan mereka mendapatkan Robert dari tim Onyx. Keyboy harus hilang bersama dengan seorang Kairi, double kill di tangan Dewa United. Wow, kali ini tempo langsung dipegang Dewa United, back on track. Setelah di minggu kemarin performa up and down harus mereka rasakan, sekarang mereka bermain dengan sangat disiplin dan siap mendobrak pertahanan dari Onyx. Apakah ini bakal langsung dipaksakan dengan 5 pemain yang masih utuh dari Dewa United? Ternyata mereka sudah mulai bisa membobol satu buah base trade di area mid lane. Onyx bakal coba untuk dipaksa habis-habisan, bahkan hilang tas di tangan dari Dewa United dan hilang juga kesempatan Onyx di game yang pertama. 1-0 Israel, Dewa United mengamuk. Kali ini revenge dari KG masih berjalan dengan mulus di game yang pertama. Namun masih ada kesempatan best of 3 series, jangan lupakan itu. Namun hadirnya Lanaya memberikan warna baru untuk Dewa United. Ini Dewa United yang kita nantikan dari minggu yang pertama. Memberikan strategi yang luar biasa. Dan dengan membawa Lanaya ternyata mereka sudah mempersiapkan hadiah itu untuk kita. Yap, dan tim fight yang rapi banget tadi. Kita bisa lihat bagaimana mekanik dari Case tadi menyelamatkan dia. Tapi terlepas dari mekanik Case, kita tentukan pergantian untuk Winter juga. Kalau satu hal yang kita bisa mention, dari draft first pick Minotaur tadi, itu membuat Case juga survive sampai dengan yang terakhir. Karena ada motivation roar yang dipakai, dan dia heal kembali juga kan. Terheal up, dan mereka bisa sustain untuk lama banget melakukan team fight. Oke.